Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Salam, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman di pagi hari ini, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 761 ayat 1 tambah 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam saudara terkasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, pada hari Senin 6 Februari 2023, tertulis di dalam Injil Lukas 6 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Dalam bahasa Batak dikatakan, martua mahamu akan amalenuai, ai si pabosurod dohamu. Martua mahamu akan atangis nuai, ai mekkel mahamu muse. Saudara yang terkasih, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kata-kata berbahagia, selamat, atau martua mahamu sering disampaikan kepada orang yang memang benar-benar berbahagia. Mungkin kepada orang yang baru menikah, bahkan kepada orang yang baru menerima cucu atau menerima momongan anak atau putri. Kata-kata berbahagialah, martua mahamu, itu sangat cocok. Tetapi pada saat ini dalam renungan pagi kita, perkataan berbahagia dalam bahasa Batak dikatakan martua mahamu bukan kepada orang yang sedang bersuka cita, tetapi kepada orang yang saat itu adalah dalam keadaan lapar dan dalam keadaan menangis. Mungkin seperti mengejek, berbahagialah, masa berbahagia kepada yang menangis, masa mengatakan berbahagia kepada orang yang lapar. Tetapi perkataan ini
Tuhan Yesus sampaikan kepada orang-orang yang saat itu mengikuti dia dan dalam keadaan lapar dan dalam keadaan haus untuk mendengar firman Tuhan, untuk mendengar pengajaran-pengajaran dari Tuhan Yesus. Tubuh mereka, perut mereka lapar, haus, lelah, dan letih. Dan perkataan itu Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka yang saat itu memang benar-benar dalam keadaan kelaparan. Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Dalam artinya, perasaan ataupun penderitaan yang mereka rasakan saat itu dalam keadaan lapar akan menempah, membentuk pribadi mereka, kehidupan dan jiwa mereka untuk tetap dapat bertahan setia untuk satu tujuan, itu untuk kemuliaan Tuhan. Tujuan mereka saat itu adalah untuk mendengarkan firman yang hidup dari Tuhan Allah. Dalam keadaan lapar, dalam keadaan menderita, dalam keadaan duka, pada umumnya manusia selalu mengandalkan Tuhan Allahnya. Dalam keadaan terpojok, dalam keadaan penderitaan, sering manusia atau orang yang percaya terus berharap kepada Tuhan Allahnya, bersandar kepada kekuatan gunung batunya, yaitu Tuhan Yesus. Dan itu yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam kata-kata berbahagia. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis. Itu mengatakan penderitaanmu membentukmu menjadi pribadi yang kuat. Penderitaanmu membentukmu menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan Allah. Dan penderitaanmu membentukmu menjadi pribadi yang terus berharap dan bersandar kepada kekuatan Allah yang Maha Kudus. Terus berharap akan membuat dirinya kelak akan tertawa di dalam kebahagiaan. Dan terus berharap, terus berusaha di dalam iman pada Kristus. Sehingga itu mengubahkan masa depannya penuh dengan anugerah Tuhan Allah, penuh berkat Tuhan Allah. Karena dia tidak akan pernah merasakan lapar lagi. Karena dia mengandalkan Tuhan Allahnya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Untuk mengingatkan kami bahwasanya di dalam penderitaan pun Engkau arahkan untuk terus berbahagia. Karena penderitaan itu membentuk kami menjadi pribadi yang semakin mengandalkan Engkau. Pribadi yang semakin berharap dan terus memohon pertolongan kepadamu. Karena hanya dalam pertolongan-Mu lah, dalam kekuasaan-Mu, kekuatan-Mu lah, kami dapat memperoleh sukacita. Kami dapat memperoleh kebahagiaan yang sangat indah. Tuhan, inilah doa permohonan kami. Engkaulah yang menjadikan kami untuk dapat terus bersyukur atas segala kondisi kehidupan kami. Karena dalam kondisi terpuruk pun, Engkau masih memberikan pembentukan di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.